Cabang iman yang ke-21 adalah sholat. Toharah didahulukan dari sholat karena toharah adalah miftahus sholah, kunci daripada sholat. Sehingga bab tentang toharah, cabang iman sebelum sholat adalah at-toharah, yaitu bersuci. Karena pembuka dari sholat adalah bersuci. Bahwa sholat 5 waktu itu merupakan salah satu dari cabang keimanan berdasarkan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini sudah kita Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-21, yaitu salat 5 waktu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadi wal ishrun, utawi cabang iman kang nomor 21 iku as-salawatu, pira-pira salat, al-khamsu kang 5. Liqaulihi, karana dawe Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, wa ma kana lan ora ana sapa Allahu Allah iku liyudhi'a yakti niat-niataken sapa Allah imanakum ing ganjarane salat sira kabeh. Ai salatakum tegese ganjaran salat sira kabeh. Wa qaulihi lan dawe Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimu lan jumenengna sapa sira kabeh as-salata ing salat. Wa atu lan nekanono sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Wa qaulihi lan dawe Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata, sak temene salat iku kanat ana apa salat 'alal mu'minina, iku 'alal mu'minina wajib ing atase pira-pira wong mukmin, kitaban kelawan kewajiban, mauqutan kang den tentokaken waktune. Wali hadisi Jabirin lan krana ana hadise Jabir radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. Inna bainar rajuli, sak temene iku ing dalam antarane wong lanang, wa bainasyirki lan ing dalam antarane syirik, wal kufri lan kufur, tarkas salati utawi ninggal salat. Wa hadits Abdullah bin Mas'ud lan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim, qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, sa'altu wastaqan sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali, endi-endi amal iku ahabbu luweh den demeni ilallahi maring Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, as-salatu liwaqtiha, iku as-salatu salat liwaqtiha, liwaqtiha krana waktune salat. Qultu ngucap sapa ingsun, thumma ayyun nuli apa amal kang luweh
dicintai kalian Allah? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, birrul walidain iku berbakti marang wong tua loro. Qultu ngucap sapa ingsun summa ayyun? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi iku al jihadu jihad fi sabilillah. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud wa haddatsani bihinna, lan ngomongi ing ingsun sapa Kanjeng Nabi bihinna kelawan pira-pira amal, walau istazattuhu lan lamun amrih nambah sapa ingsun ing Kanjeng Nabi lazadani mongko yakti nambah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Hadirin hadirat rahimakumullah, cabang iman yang ke-21 adalah salat. Taharah didahulukan dari salat karena taharah adalah miftahus shalah, kunci daripada salat. Sehingga bab tentang taharah, cabang iman sebelum salat adalah at-taharah, yaitu bersuci. Karena pembuka dari salat adalah bersuci. Bahwa salat 5 waktu itu merupakan salah satu dari cabang keimanan berdasarkan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini sudah kita sebutkan kemarin, bahwa Allah taala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala salat yang kalian lakukan. Lafaz iman dalam ayat ini artinya adalah salat. Jadi imanakum artinya salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala salat yang kalian lakukan. Artinya Allah itu akan memberikan pahala salat yang kalian lakukan. Tidak akan salat yang kita kerjakan itu sia-sia, tidak berpahala. Tentu yang dimaksud apabila salat kita itu memang sah, kemudian memenuhi syarat-syarat untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua salat itu pasti diterima, karena ada salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpahala, dikarenakan bisa jadi karena salatnya itu tidak didasarkan kepada ilmu, sehingga dia tidak mengetahui rukun-rukun salatnya, ada yang ditinggalkan rukun salatnya, atau ada hal-hal yang membatalkan salat dia lakukan. Atau bisa jadi salatnya sah tetapi dia tidak memenuhi syurutul qabul, syarat-syarat diterimanya salat, sehingga salatnya itu tidak berpahala. Karena dalam hadis disebutkan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Betapa banyak orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dikerjakannya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dikerjakannya, kecuali dia hanya mendapatkan sahar, tidak tidur malam. Karena ini yang dicontohkan adalah sholat malam. Dia malam tidur, bukan tidur, sholat terus, tetapi sholatnya nggak ada pahalanya. Yang dia dapati cuman dia nggak tidur malam, begadang saja. Nah, dikatakan rubba qaimin, artinya banyak orang melakukan sholat tetapi dia nggak mendapatkan pahala dari sholat yang mereka lakukan. Maka ketika dikatakan dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, maka tentu yang dimaksud bahwa adalah sholat yang memenuhi kriteria untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat yang sah,
Kemudian yang kedua, memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat. Nah, misalnya sholatnya dilakukan dengan ikhlas, kemudian sholatnya dilakukan dengan penuh kekhusyuan, kemudian makanan yang dia makan ketika sholat itu, makanan yang ada di dalam perutnya itu halal, maka ini adalah beberapa syarat agar sholat yang dia lakukan itu berpahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, agar tidak ada benturan antara ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala sholat yang kalian lakukan. Sementara dalam hadis tadi ternyata banyak orang melakukan sholat tetapi tidak berpahala. Berarti yang diterima, yang berpahala itu adalah yang memenuhi kriteria sholat yang yang bisa diterima, yang memenuhi syurutul qabul dalam sholat. Sementara yang tidak disia-siakan dengan pengertian Allah akan memberikan pahala adalah sholat yang memenuhi syurutul qabul. Jadi ada ayat-ayat yang semacam ini yang lainnya. Misalnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, dalam sebagian penafsiran, berdoalah kalian maka aku akan mengabulkan doa kalian. Apakah setiap doa itu pasti dikabulkan? Ya enggak semua, ada yang enggak dikabulkan. Tetapi ayat itu maksudnya berdoalah kalian maka aku akan mengabulkan jika doa itu memenuhi ketentuan-ketentuan diterimanya sebuah doa. Kalau ada seseorang, dalam hadis disebutkan ada orang dia berdoanya sangat sungguh-sungguh, terlihat dia sambil menangis, pakaiannya pun betul-betul menunjukkan bahwa dia sangat hajat untuk doanya itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi karena makanan yang dimakannya itu adalah makanan yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap ada ketentuan dan syarat untuk diterimanya doa. Demikian juga sholat juga ada ketentuan dan syarat untuk bisa diterima oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar melaksanakan sholat. Nah, ada perintah sholat di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini dalil tentang wajibnya sholat 5 waktu. Nah, diperkuat lagi oleh ayat dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawquta, itu memiliki waktu-waktu. Sholat yang wajib dikerjakan itu ada 5, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semua itu dikerjakan pada waktu, atau sholat-sholat itu dinamakan dengan waktu pelaksanaannya. Nah, sholat-sholat itu dinamakan dengan waktu pelaksanaannya, mauquta. Kenapa disebut sholat zuhur? Karena dilaksanakan pada waktu zuhur. Kenapa disebut asar, sholat asar? Karena dilaksanakan pada waktu asar. Kenapa disebut sholat maghrib? Karena dilaksanakan pada waktu maghrib. Kenapa disebut sholat isya?
subuh karena dilaksanakan pada waktu isya, dilaksanakan pada waktu subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sebenarnya nama waktu. Nama waktu dalam bahasa Arab. Nah, karena sholat itu diwajibkan pada waktu itu sehingga pada waktu zuhur maka disebut sholatnya sholat zuhur. Nah, karena sholat itu wajib dilaksanakan pada waktu asar maka sholat yang dilaksanakan pada waktu asar disebut sholat asar, sholatul asri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya, maka sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya karena memang sudah ditentukan waktunya, kitaban mawquta. Para ulama mengatakan la yajuzu taqdimuha wala ta'khiruha an waqtiha. Tidak boleh mendahulukan pelaksanaan sholat dari waktunya dan juga tidak boleh mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya li ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Nggak boleh seseorang sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Ya namanya bukan sholat zuhur kalau dilaksanakan tidak pada waktu zuhur. Misalnya dia sholat zuhur di waktu duha, namanya sholat duha bukan sholat zuhur. Jadi nggak boleh, karenanya nggak boleh atau haram seseorang melaksanakan sholat itu dengan mendahulukan pelaksanaannya sebelum masuk waktu sholat, nggak boleh, kecuali ada uzur. Dan juga tidak boleh atau haram seseorang mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya. Waktunya sudah habis, baru dia melaksanakan sholat. Sholat zuhur di waktu telah masuk waktu asar. Sholat asar di waktu ketika sudah masuk waktu maghrib, dan seterusnya. Maka ini hukumnya adalah haram, kecuali jika ada uzur. Ada uzur itu seperti dia musafir, safaran tawilan, ketika dia melakukan perjalanan jauh, maka dia baru boleh untuk mendahulukan atau mengakhirkan pelaksanaan sholat tidak pada waktunya. Dia sholat asar di waktu zuhur, dia sholat isya di waktu maghrib. Kalau kondisi normal boleh apa tidak? Tidak boleh. Dalam kondisi normal tidak boleh. Tetapi ketika seseorang sedang dalam perjalanan jauh, maka boleh seseorang melaksanakan sholat asar di waktu maghrib atau pelaksanaan sholat isya di waktu maghrib. Sholat asar di waktu zuhur, sholat isya di waktu maghrib itu diperbolehkan jika karena uzur seperti ketika seseorang dalam perjalanan jauh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, boleh bagi seseorang untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya apabila ada uzur. Dia melaksanakan sholat maghrib di waktu zuhur di waktu asar, atau dia melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Boleh ketika seseorang misalnya dalam keadaan musafir, dalam perjalanan jauh, diperbolehkan. Yang pertama tadi namanya jamak takdim, yang kedua ini namanya jamak takhir. Dia sholat tidak tepat pada waktunya karena uzur, diperbolehkan. Tanpa uzur maka sama sekali itu tidak diperbolehkan. Haram orang yang melakukannya, maka jatuh kepada maksiyah kabirah. Tetapi mana yang lebih besar dosanya? Melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya atau melaksanakan sholat setelah habis waktunya? Dua-duanya sama-sama dosa.
sama-sama haram. Tetapi mana yang lebih berat dosanya? Jawabannya yang sholat sebelum masuk waktunya. Dosanya lebih besar. Lebih besar dosanya sholat jam 10, sholat zuhur jam 10 atau jam 11 belum masuk waktu zuhur. Lebih besar dosanya sholat jam 11, sholat zuhur jam 11 siang daripada sholat zuhur jam 4 sore. Dua-duanya sama-sama haram. Yang ini haram, yang itu haram. Tetapi mana yang lebih besar dosanya? Yang sholat zuhur jam 11. Dosanya lebih besar. Kenapa? Karena yang sholat zuhur jam 11 sholatnya nggak sah sama sekali. Nah, sholatnya nggak sah sama sekali. Tidak sah adaan, tidak sah qadaan. Dua-duanya nggak sah. Tetapi kalau dia sholat zuhur di waktu jam 4 misalnya, sudah masuk waktu asar, maka sholatnya masih sah qadaan. Dia masih terhitung masih sholat. Tapi kalau dia sholatnya sebelum masuk waktu, dia tidak dihitung telah mengerjakan sholat. Dia masih dihitung nggak sholat, tidak sholat. Tapi bagi yang sholat telah habis waktunya, dia dihitung sudah sholat. Tapi qadaan plus dia dapat dosa. Nah, dosanya dosa besar. Karena dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail adalah artinya azab yang berat. Azabun syadid. Azab yang berat bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sahun dalam sholatnya. Apa maksudnya sahun? Sahun yang dimaksud di sini yaitu yang dia menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Itu yang dimaksud dengan sahun. Bukan maksudnya sahun seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, yaitu orang-orang yang gak khusyuk dalam sholatnya. Karena biasanya sahun itu diartikan apa? Secara bahasa diartikan lalai. Mereka mengatakan azab yang berat bagi orang yang sholat, yang dalam sholatnya mereka itu lalai. Wah, kalau lalai yang dimaksud itu khusyuk, wah kita semua jadi wail semua. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu kalau sholat lalai, ya. Kalau kebanyakan kita kalau sholat itu lalai, udah nggak ingat apa-apa selain urusan-urusan duniawi, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Nah kalau yang dimaksud sahun itu adalah orang-orang yang lalai dengan pengertian tidak khusyuk dalam sholatnya, kena semua kita. Padahal ancamannya sangat berat, fawailun. Nah, dan ini sangat berat. Maka para ulama sudah menjelaskan bukan itu yang dimaksud dengan sahun. Sahun itu adalah orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Seperti yang tadi kita sebut, dia sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu zuhur. Itu yang wail bagi mereka, azab yang berat bagi orang yang kayak begini. Tanpa uzur mereka melaksanakan sholat setelah habis waktunya. Bukan juga yang dimaksud orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu. Bukan. Orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu tidak ada dosanya sama sekali. Jadi tidak ada dosanya sama sekali. Misalnya ada seseorang yang sholat zuhur, misalnya sekarang waktu asar masuk jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Jam 3. Misalnya ada orang sholat jam 2 atau setengah 3. Belum masuk waktu asar. Dia baru sholat zuhur. Apakah dia berdosa? Sama sekali tidak berdosa. Sama sekali dia tidak berdosa. Tetapi dia tidak mendapatkan
keutamaan sholat di awal waktu. Karena sholat di awal waktu memiliki keutamaan. Kalau seseorang itu sholat di akhir waktu, maka terhitung dia masih sholat pada waktunya. Dia masih dikatakan as-sholatu liwaqtiha, sholat pada waktunya. Hanya saja pada waktu akhir atau di akhir waktu. Ada orang sholat di awal waktu, ada orang sholat di tengah waktu, ada orang sholat di akhir waktu. Nah, yang terbaik kita sholat di awal waktu, tetapi sholat di akhir waktu itu bukan dosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ini di sini bukan berarti ditiru kita setiap hari, enggak. Tetapi beliau pernah untuk menunjukkan bahwa sholat di akhir waktu itu bukan sebuah maksiat. Pernah Nabi itu sholat zuhur, begitu salam, masuk waktu asar, kemudian sholat asar. Pernah, bukan setiap hari begitu, tetapi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Nah, maka kalau kita kita berusaha untuk bisa melaksanakannya di awal waktu, karena itu waktu yang lebih utama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya dan kita harus melaksanakannya pada waktunya. Dan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu hanya 5 saja. Hanya 5 sholat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu sholawatin katabahunna alal ibadi. Khamsu sholawatin, ada 5 sholat, katabahunna yang Allah wajibkan, alal ibadi kepada para hamba, kepada manusia. Itu 5 saja, yaitu tadi yang kita sebut tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang diwajibkan. Berarti selain yang 5 ini hukumnya tidak wajib. Selain yang 5 ini hukumnya tidak wajib. Misalnya sholat tarawih tidak wajib. Kemudian sholatul witri tidak wajib. Kemudian sholat hari raya tidak wajib. Karena ada orang yang tidak sholat 5 waktu tapi sholat hari raya. Kemudian apa? Artinya mereka mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Kemudian sholatul duha tidak wajib. Sholat rawatib, qabliyah wa ba'diyah tidak wajib. Hukumnya semuanya itu adalah sunnah. Tetapi meskipun sunnah bukan berarti diabaikan atau ditinggalkan. Karena terkadang ada sebagian kita itu salah memahami. Ketika dijelaskan bahwa yang wajib itu 5, kemudian dalam pemahaman dia berarti yang lain nggak usah sholat lah, nggak usah sholat yang lainnya selain 5. Yang dipahaminya seperti itu. Semestinya ketika dikatakan itu sunnah, apalagi sunnahnya adalah sunnah muakkadah, maka seseorang harus juga berusaha untuk melaksanakannya. Meskipun itu hukumnya tidak wajib, kalaupun dia tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Karena seseorang pernah kita telah sampaikan, untuk menjaga-jaga atau agar kita itu sholat 5 waktu kita itu aman, maka hendaknya kita juga melakukan sholat-sholat sunnah, memagarinya dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena himmah kita manusia biasa itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi rajin sholat, maka bisa sholat apa saja kita kerjakan kalau lagi rajin sholat. Tetapi kalau lagi turun semangatnya,
Lah, paling enggak yang sunnah yang ditinggalkan, yang wajib tetap dilaksanakan. Jadi jaga-jaga nanti kalau himmah kita turun, maka yang wajib tidak tertinggal. Beda seseorang yang hanya mencukupkan diri dengan sholat wajib yang 5. Bagaimana seandainya himmah ini pas turun, bisa-bisa maghribnya ketinggalan, atau bisa-bisa subuhnya ketinggalan ketika himmahnya itu turun. Maka ini diperlukan kita untuk juga berusaha melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Agar nanti ketika ternyata kita lagi lemah semangatnya, kadang dalam segala hal ya, dalam belajar ilmu agama, dalam ibadah, dalam beramal-amal kebaikan yang lainnya, dalam kehidupan kita secara umum, itu semangat kadang naik, kadang turun. Demikian juga tentang dalam hal kita meninggalkan perkara yang haram. Kita jangan hanya kita fokus untuk meninggalkan yang haram saja, yang makruh itu nggak apa-apalah, makruh kan nggak ada dosanya. Nggak mengatakan begitu. Tetapi kita juga harus berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Agar ketika himmahnya turun, maka yang dikerjakan hanya yang makruh, hanya sampai pada yang makruh, tidak sampai kepada yang haram. Nah, karena kecenderungan manusia itu seperti itu ya. Kecenderungannya seperti itu, yaitu naik dan turunnya semangat atau himmah yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi salat yang diwajibkan itu 5, sebagaimana hadis yang tadi telah disebutkan, khamsu shalawatin katabahunna 'alal ibadi. Kemudian salat ini adalah amal perbuatan yang paling utama. Ini disebutkan dalam hadis, nanti akan kita rangkai dengan hadis berikutnya atau sebelumnya, yaitu bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku kemudian bertanya lagi, summa ayyun? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, summa ayyun? Aku berkata lagi, tanya lagi, apalagi setelah itu? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Beliau kemudian mengatakan, kalau saya meminta Nabi untuk menambahkan apalagi, maka pasti beliau akan menjawabnya lagi. Nah, urutan dari amal perbuatan yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, artinya yang paling afdal, adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Itu adalah amal yang paling mulia, dan ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah al-imanu billahi wa rasulih. Karena dalam hadis yang lain yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa Rasulullah bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amal perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu amal yang terutama, termulia secara mutlak adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Yang nomor 2, peringkat nomor 2 di bawahnya adalah sholat pada waktunya. Sholat 5 waktu ini yang dikerjakan pada waktunya. Gak ada yang mengungguli keutamaan dari sholat
selain al-iman billahi wa rasulihi. Sholat 5 waktu lebih utama daripada birrul walidain. Sholat 5 waktu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Sholat 5 waktu lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada haji, lebih utama daripada zakat, dan seterusnya. Maka sholat 5 waktu tidak bisa seseorang kemudian meninggalkannya. Ada sebagian orang karena dia orang kaya, dia orang kaya raya, dia apa? Yang dilakukannya, amal yang dilakukannya apa? Yaitu banyak dia bersedekah kemana-mana. Dia menyantuni anak yatim, dia menyantuni orang-orang fakir miskin. Ada masjid dia yang pertama kali berinfak, ada pembangunan pondok dia yang pertama kali berinfak, ada orang-orang kelaparan dia yang pertama kali nyumbang. Tetapi ternyata dia nggak sholat 5 waktu. Dia sudah bangga ini nanti masuk surga jelas, kata dia dalam perasaan dia. Kenapa? Nah, karena dia sudah sedekah jariyah. Masjid itu dia yang bangun, mushola itu dia yang bangun, pondok itu dia juga yang bangun. Nah, ini sudah jariyah ini. Tapi dia nggak sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib lewat semuanya. Hanya sedekah, zakat. Gimana itu? Ya, bagaimana dia akan selamat? Sementara sholat adalah kewajiban yang paling wajib. Dia lebih wajib daripada sedekah, infak, ataupun yang lain-lain. Bahkan terkadang sedekah itu hukumnya sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sementara sholat 5 waktu adalah kewajiban yang paling pertama. Bahkan di akhirat nanti, sholat ini menjadi parameter kebaikan bagi seseorang. Ukuran, parameter itu ukuran kebaikan seseorang. Jika sholatnya itu komplit, sholatnya itu bagus, maka akan bagus seluruh amalnya. Jika sholatnya itu tidak bagus, maka akan buruk seluruh amalnya. Itu menjadi parameternya. Di dunia ini juga seperti itu. Kalau orang itu sholatnya tertib, insya Allah hidupnya juga tertib. Meskipun miskin, tetap tertib hidupnya. Nah, meskipun kalau sholatnya tertib. Tapi kalau sholatnya amburadul, lihat saja. Meskipun kaya, hidupnya amburadul. Nah, hadirin rahimakumullah, ini hanya hanya yang kita lihat, hanya yang kita lihat. Dan di akhirat memang sholat itu menjadi parameter kebaikan amal yang dilakukan seseorang. Sehingga karena dia menjadi ukuran kebaikan, sehingga nanti yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abad yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu." Pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba nanti pada hari kiamat dari amalnya itu adalah sholatnya. Itu sholat yang pertama kali ditanyakan. Apa yang pertama kali ditanyakan? Sholatnya, sholat 5 waktunya ini yang nanti akan pertama kali ditanya. Sebelum ditanya tentang lain-lain, sholat ini dulu yang ditanyakan. Jika sholatnya bagus, maka ini nanti akan berimbas kepada berikutnya. Jika tidak bagus juga akan berimbas kepada berikutnya. Karena itulah maka harus dipastikan sholat yang kita lakukan itu sah. Nah, kemudian juga diusahakan juga sholat yang kita lakukan itu sholat yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ini harus kita berusaha melaksanakan semaksimal mungkin dalam hal kesempurnaannya. Nah, harus dipastikan wudhu kita sah sehingga nanti akan mempengaruhi sholat kita. Kalau sholat betul-betul diperhatikan, bukan asal sholat aja.
bukan yang penting sholat, bukan pokoknya sholat, tetapi sholat yang pokok, sholat yang betul-betul sholat, itu yang harus diusahakan. Kalau mau sholat ini, saya mau sholat, ya wudhu yang betulan, jangan asal wudhu saja, tidak memperhatikan ini sah atau tidak. Yang betul kan, sempurnakan wudhunya itu. Tapi yang sempurna wudhu, karena wudhu ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna, ada yang nggak sah. Yang nggak sempurna ya diambil yang pokok-pokoknya saja, yang sunnah nggak dikerjakan. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, itu namanya nggak sempurna. Nah, yang sempurna itu membasuhnya ya 3 kali dengan pokoknya dengan berbagai yang sunnah dilaksanakan, itu wudhu yang sempurna. Kemudian setelah itu pelaksanaan sholat ya harus betul-betul dia berusaha, ini sholat saya sah, harus dipastikan sah. Yaitu dengan mengetahui, dia tahu bagaimana auratnya, apakah sudah tertutup dengan pas atau masih ada yang auratnya nanti terbuka. Pastikan dulu apakah arah kiblatnya sudah pas, sudah. Apakah ini sudah masuk waktu sholat. Nah, karena kita syarat sahnya harus tahu ini sudah masuk sholat apa enggak. Bukan asal sholat aja. Oh iya ini udah zuhur, sholat zuhur. Ini sudah asar, sholat asar. Bukan ini sudah asar atau masih zuhur ya. Sholat aja lah. Itu namanya enggak sah nanti sholatnya. Kalau dia belum tahu masuknya waktu sholat kemudian dia sholat begitu saja, sholatnya enggak akan sah. Jadi itu diperhatikan. Apakah bacaan Fatihah saya sudah benar? Kalau masih ragu-ragu dengan bacaan Fatihah kamu, baca Fatihah di depan guru yang sudah talaqi dan bersanad. Baca di depan guru bacaan Fatihah. Jangan ragu-ragu Fatihah saya ini gimana ya. Kemudian diam saja sampai mati, digunakan Fatihah yang itu yang belum dia baca di hadapan seorang guru. Bagaimana nanti? Ini masalahnya adalah tentang sebuah kewajiban yang paling wajib, yang nanti akan pertama kali dihisab, dipertanyakan di akhirat nanti. Maka jangan main-main. Jangan sampai ada seseorang mengira alhamdulillah dia mati nggak punya hutang sholat sampai akhir sholat. Ternyata hutangnya banyak. Kenapa? Karena nggak sah sholatnya selama ini. Kan ada yang kayak begitu. Dan apabila seseorang memiliki hutang sholat qadha, maka harus segera dibayar. Harus segera dibayar. Harus dia mengutamakan qadha daripada sholat-sholat sunnah. Bulan Ramadan ini gunakan untuk mengqadha sholat-sholat itu. Jika sekarang misalnya ada yang masih punya hutang sholat, atau misalnya dulu pernah meninggalkan sholat, maka gunakan untuk qadha. Ketika kita Ramadan ini waktu yang banyak temannya dalam beribadah, semangatnya itu lagi naik karena temannya banyak, itu naik semuanya, semangat belajar, semangat sholat, semangat itu naik. Gunakan waktu itu untuk mengqadha sholat-sholatnya. Misalnya sholat malam daripada sholat tahajud atau sholat lail yang lain, udah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib yang pernah tinggalkan, laksanakan. Untuk qadhaan ini untuk menutup, karena ini yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi kalau sudah selesai semua qadha, tidak ada kewajiban sholat yang ditinggalkannya, ya silahkan untuk melaksanakan, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tetapi ketika seseorang masih memiliki qadha sholat, maka manfaatkan waktu yang ada untuk mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan, yang pernah kita tinggalkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Jangan sampai nanti ada satu waktu pun dari sholat yang harus atau satu kewajiban sholat yang
ternyata tertinggal sehingga nanti di akhirat kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya ketika itu ditanyakan kepada kita. Awas, ini betul-betul serius ya, betul-betul serius masalah sholat ini, jangan sampai diabaikan. Ini kewajiban yang paling wajib, lebih dari semuanya, lebih dari kewajiban-kewajiban yang lain, tentu selain al-iman billahi wa rasulihi. Kemudian hadis yang berikutnya adalah tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya di antara laki-laki dan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Nah, hadis ini perlu dipahami dengan sebenar-benarnya agar tidak salah, karena ada sebagian orang yang salah memahami hadis ini sehingga mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, itu musyrik. Karena hadis disebutkan inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Antara seorang laki-laki dan syirik itu meninggalkan sholat. Maksud dari hadis ini bagaimana? Yang dimaksud adalah mendekati syirik, bukan syirik, atau mendekati kufur. Saking dosa, saking besarnya dosa meninggalkan sholat, dosanya itu sudah dekat dengan kufur. Itu maksudnya begitu. Hampir saja menyamai dosa syirik atau dosa kufur. Padahal kita tahu dosa syirik, dosa kufur itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dia mati dalam keadaan itu. Dosanya sudah nggak ada yang mengunggulinya lagi, dosa kufur atau syirik ini. Lah meninggalkan sholat itu sudah hampir saja menyamai dosanya dengan dosa kufur atau syirik ini. Artinya apa? Sangat besar dosa meninggalkan sholat. Nah, itu yang dimaksud. Bukan artinya bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir secara mutlak, tidak. Nah, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak memahami hadis ini, dipahami hadis ini secara harfiah kemudian disimpulkan. Para ulama sudah menjelaskan tentang hukum meninggalkan sholat dengan rincian. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan sholat itu karena malas. Kenapa kamu kok nggak sholat? Dia mengatakan, saya aras-arasen. Aduh, nggak ada obatnya aras-arasen. Saya malas. Dia mengatakan, saya malas sholat. Gimana orang kayak gini? Sholat malas. Maka hukumnya dia jatuh kepada dosa besar. Yang tadi dosanya mendekati kufur tadi. Dia jatuh kepada dosa besar jika dia, tetapi dia tidak kafir. Dia tidak menjadi kafir dengan sebab dosa yang dilakukannya itu. Tetapi dia telah menjadi fasik. Dia telah menjadi seorang yang fasik, ahlul kabair, asin, seorang muslim yang fasik kalau dia meninggalkan sholat. Kalau misalnya dia mau jadi saksi nikah, nggak bisa. Kalau dia mau jadi wali nikah, nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia meninggalkan sholat. Kenapa? Fasik, bukan orang yang adil. Kalau orang itu meninggalkan sholat. Nah, jadi dia harus maksudnya seseorang tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat, karena menjadikan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu hukumnya adalah fasik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian rincian yang kedua, apabila seseorang meninggalkan sholat itu karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, mengingkari kewajiban sholat.
Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Dia mengatakan, sholat itu nggak wajib untuk saya. Kamu aja yang wajib, sholat saya enggak. Nah, maka orang yang seperti itu, hukumnya telah jatuh kepada kekufuran. Nah, dia telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran, telah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah bersabda, khamsu shalawatin katabahunna alal ibad. Allah sudah berfirman, wa aqimus shalah. Tetapi dia bilang, sholat itu nggak wajib. Nah, ini di sini dia sudah jatuh kepada kekufuran karena telah mengingkari kewajiban sholat. Adapun jika dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia hukumnya jatuh pada dosa besar, tetapi tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Ini dirinci hukumnya seperti itu. Tidak hanya satu, hukumnya bukan hanya tunggal, yaitu kufur, tidak. Nah, tetapi meninggalkan sholat ini merupakan dosa besar, yang tadi besarnya luar biasa, sehingga dikatakan mendekati kekufuran. Dari sisi besarnya dosa itu mendekati kekufuran. Karena itu tidak boleh bagi kita untuk mengabaikan hal ini, kemudian walah nggak kufur, kemudian dia melakukan, kemudian dia meninggalkan sholat. Karena dosanya adalah dosa besar, ancamannya adalah nanti neraka di akhirat. Disebutkan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian, ini penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dulu aku nggak sholat. Nah, penyebabnya dia karena nggak sholat, sehingga sholat 5 waktu, sehingga dia masuk ke dalam neraka Saqar. Padahal yang ditanya ini adalah orang kafir. Tetapi orang kafir itu diazab dengan sebab juga meninggalkan sholat untuk memperkuat atau lebih memberatkan azab mereka nanti di dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah tentang masalah salat akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.